Babu ma yaquluhu man balagahu mautu sahibihi. Ini bab menerangkan ucapan yang dibaca terhadap orang yang menyampaikan kematian seseorang. Ucapan yang dibaca pada saat dia mendengar berita kematian seseorang. Rawaina fi kitab Ibn Sunni, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibn Sunni an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mautu fazaun, kematian itu datangnya mengagetkan. Fa iza balagha ahadakum wafatu akhihi, apabila salah seorang kamu mendapatkan kabar tentang kematian saudaranya, falyakul, maka hendaklah dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ucapkan kalimat istirja, yaitu sesungguhnya kami ini milik Allah, kami ini akan kembali kepada Allah, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Tuhan kami. Jadi kabar kematian itu pasti mengagetkan. Kabar kematian itu pasti membuat orang takut, sehingga saat itu tidak ada ucapan yang paling pantas pada saat kita mendengar kematian yang memang kabar itu mungkin mengagetkan kita. Kata Nabi, ucapkanlah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamun qalibun. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin, ya Allah, tuliskanlah mayit tersebut di sisi Engkau dalam kelompok orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Kemudian kita doain itu, ya Allah, mudah-mudahan mayit tersebut, orang yang dikabarin meninggal dunia, nah itu mudah-mudahan dicatat dalam kelompok kamu, hamba-hamba yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Itu namanya muhsinin. Waja'al kitabahu fi illiyin, kemudian jadikanlah tulisannya itu, catatannya nanti disimpan di tempat yang mulia yang disebut dengan illiyin. Jadi orang-orang yang mulia itu nanti buku lapornya, ruhnya akan disimpan di satu tempat yang sangat mulia, yaitu tempatnya illiyin. Berbeda dengan orang-orang yang banyak melakukan kejahatan, dosa, maksiat, kafir. Nah, mereka itu nanti akan ditempatkan di sijin. Kenapa? Karena ruhnya itu tidak diterima di atas langit. Jadi itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan itu dalam hadis yang cukup panjang. Jadi ketika ruh orang-orang kafir yang suka berbuat dosa maksiat dibawa ke atas, pas sampai langit dunia, malaikat minta dibukain pintu, tapi enggak dibukain. Jadi terkunci, enggak dibukakan itu pintunya. Akhirnya dilemparkanlah dari atas itu dengan penuh kehinaan ke bawah, dan akhirnya ditempatkan di sijin. Nah, beda dengan orang-orang yang baik. Makanya kita doakan semoga tulisannya, buku lapornya, ruhnya itu disimpan di tempat yang mulia, yaitu di illiyin. Wahlukhu fi ahlihi fil ghabirin, dan gantikanlah pada keluarga itu termasuk orang-orang hamba-hamba yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wala tahrimna ajrahu, dan janganlah kau luputkan kepada kami ganjaran pahalanya. Wala tabtinna ba'dahu, dan jangan kau jadikan fitnah kepada kami setelah kematiannya. Babu ma yaquluhu idza balagahu mautu aduwil islami.
Ini bab sesuatu yang diucapkan apabila terdengar berita kematian musuhnya Islam. Bagaimana kalau ada musuh Islam, orang yang benar-benar jahat sama Islam, ya, yang memusuhi agama Allah, kemudian meninggal dunia, dapat berita kabarnya tuh. Nah, di sini diceritakan rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud datang kepada Rasulullah membawa kabar. Kabarnya apa? Qad qatalallahu azza wa jalla Abu Jahlin. Sungguh Allah telah menewaskan Abu Jahal. Ya, jadi Abu Jahal tewas dalam perang Badar. Waktu itu Rasulullah belum tahu. Lalu diinformasikan. Siapa yang memberikan berita dan informasi? Tidak lain sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud datang yang mengabarkan, yang menginformasikan bahwa Abu Jahal telah tewas. Faqala, lalu Nabi Muhammad jawab, alhamdulillah allazi nasara abdahu wa a'azza dinahu. Ya, jadi Rasul bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi nasara abdahu, yang telah menolong hambanya, wa a'azza dinah, dan telah memuliakan dan meninggikan agamanya. Ya, jadi bukan diucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun ketika dengar Abu Jahal tewas, tapi Rasulullah mengungkapkan dengan kata-kata alhamdulillahilladzi nasara abdahu wa a'azza dinahu. Babu tahrimin niyahati alal mayiti wa du'ai bidakwal jahiliyati. Ini bab diharamkan meratap atas mayit dan berdoa dengan doa-doa orang-orang jahiliyah. Jadi ketika ada mayit kemudian ada yang ngeratapin, ya itu hukumnya haram. Atau ada yang doa dengan doa jahiliyah, ya itu juga haram hukumnya. Ajma'atil ummatu ala tahrimin niyahati. Sepakat para imam-imam itu mentahrimkan, mengharamkan niyahah. Ya, jadi niyahah menurut kesepakatan para imam-imam, para ulama, ya itu hukumnya haram. Makanya nggak boleh ketika ada orang meninggal dunia kita meratap. Wa doa bidakwil jahiliyah, begitu juga berdoa dengan doanya jahiliyah. Wa doa, dan juga doa bil waili, dengan kata-kata al wail was sabur, ya celaka indal musibati, ketika dapat musibah. Jadi ketika dapat musibah dibilang wail, celaka, aduh celaka. Nah itu nggak boleh. Jadi ketika ada seseorang meninggal dunia, itu kan namanya duka cita. Nah maka ucapan yang paling pas, paling tepat istirja. Ya, jadi kalau kita bilang wail celaka, sabur celaka, itu hukumnya haram, karena artinya dia tidak nerimain terhadap takdir, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meratap juga nggak boleh, menangis dengan suara yang keras, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan ini pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah itu namanya meratap, haram hukumnya. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abdullah Mas'udin radhiyallahu an, yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man latamal khududa. Tidaklah dikategorikan kelompok kami, umat kami, orang yang menampar-nampar pipinya, wasaqqal juyuba, dan merobek-robek ya kerah bajunya, wada'a bidakwal jahiliyati, dan berdoa seperti doanya orang-orang jahiliyah. Nah, itu kata Nabi, orang yang begitu tuh tidak dikelompokkan sebagai umat kami. Jadi nggak boleh kita nampar-nampar pipi gitu. Sebab ini perbuatan orang jahiliyah, tandanya dia tidak nerimain. Jadi ketika dapat ya musibah, ditampar-tampar pipinya gitu, atau bajunya ya dirusakkan, digigit, dirobek, atau ya sejenisnya. Atau dia berdoa dengan doa jahiliyah. Nah, itu semuanya termasuk yang tidak dibolehkan. Sehingga dalam hadis ini Nabi menjelaskan laisa minna. Orang yang seperti itu tidak masuk dalam golongan kami. Wa fi riwayatin li muslimin, di dalam riwayat Imam Muslim, au da'a au syaqqa. Jadi pakai au. Kalau di sini kan pakai wau, man latamal khududa wasyaqqa al juyub wada'a. Jadi ya pakai wau. Nah, sementara dalam riwayat Imam Muslim bukan pakai wau tapi pakai au. Ya, jadi laisa minna man latamal khududa au syaqal juyuba au da'a bidakwal jahiliyah. Sama aja gunanya, ya itu yang disebutkan pilihan. Kan au itu ada au lisyak, ada au litahhir. Begitu kalau kita belajar ilmu nahwu. Kalau au lisyak ya itu ragu. Kalau ini bukan au lisyak tapi aunya litahhir, pilihan. Ada ini atau ini atau ini. Nah, salah satunya kalau dilakukan itu tidak masuk dalam kategori laisa minna. Ya, begitu, pakai au litahhir namanya. Kalau pakai wau kan ya dan masuk ini dan ini dan ini. Nah, seperti itu. Ini semuanya menggunakan huruf athof. Ya, baik athof dengan wau ataukah athof dengan au. Tapi au di sini litahhir. Ya, jadi man latamal khududa au syaqqal juyuba au da'a bidakwal jahiliyah. Wa rawaina fi sahihaihima, dan kami telah meriwayatkan di dalam sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yang datangnya riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas solikoti wal halikoti wasyaqoti. Nabi itu membebaskan dirinya dari solikoh, dari halikoh, dari syakoh. Ya, apa maksudnya solikoh, halikoh, syakoh? Nah, di sini dijelaskan. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, pengarang kitab ini, menjelaskan artinya solikoh itu allati tarfa'u sautaha bin niyahah, yaitu orang-orang perempuan yang mengangkat suaranya ya dengan meratap. Jadi pada saat ada keluarga yang meninggal dunia, ini orang perempuan ya mengangkat suaranya, teriak-teriak ya dengan meratap. Nah, itu tuh disebut dengan solikoh istilahnya. Wal halikoh, sementara halikoh ini semuanya perempuan dinisbahkannya. Karena biasanya ini perbuatan orang-orang perempuan. Gitu. Kalau orang laki biasanya tidak. Makanya ya itu redaksinya dengan kata-kata tak taknis, pakai tak perempuan. Misalnya solikoh, ya halikoh, ada syakoh. Ya, itu perempuan semuanya. Nah, kalau haliko itu artinya apa? Kata Imam Nawawi, al-haliko itu allati tahluku sya'roha indal musibati. Dia mencukur, menggunting rambutnya ketika dapat musibah. Ya, jadi orang perempuan ketika dapat musibah, kemudian rambutnya dicukur, rambutnya digunting.
Nah, ini namanya orang yang berfrustasi. Ya, dia termasuk yang tidak nerimain istilahnya terhadap takdir. Nah, itu digunakan istilah halikoh. Ya, dia gunting rambutnya, dipotong rambutnya pada saat dapat musibah. Nah, tinggal satu lagi, ada namanya asyaqoh. Apa itu asyaqoh? Allati tasuku siyabah indal musibah, yaitu yang dia rusak pakaiannya ketika dapat musibah. Ya, jadi pakaiannya itu dirusak-rusak, disobek-sobek. Ya, itu ketika dapat musibah. Wa kullun atau wa kullu hadza haramun. Wa kullu hadza haramun bittifaqil ulama'i. Ini ya semua yang disebutkan haram. Ya, sepakat ulama. Ya, jadi yang pertama ya halikoh haram, solikoh haram, syakoh juga haram menurut kesepakatan para ulama. Wa kadzalika, begitu juga yahrumu nasrus sya'ri, mencambak-cambak rambut, walatmul khududi, menampar-nampar pipi, wa khumsul wajhi, atau mengotori ya muka, wa du'a bil waili, dan juga termasuk berdoa dengan kata-kata celaka. Ini masuk juga. Ya, jadi tadi kan hanya disebutkan solikoh, halikoh, syakoh. Namun kata ulama masuk juga kalau kita ya rambut kita jambak-jambak. Ya, itu tanda juga nggak nerimain ya takdir. Atau pipi kita tampar-tampar, atau muka kita nih kita coret-coret. Ya. Atau dengan kata-kata wail, yaitu celaka. Waraina fi sahihaihima, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, yang datangnya riwayat dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qalat, beliau Ummi Atiyah berkata, akhaza alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bi'ati alla nanuha. Rasulullah SAW pernah memegang atas kami pada saat lagi dibaiat. Ya, jadi pada saat ya kami lagi dibaiat, ya Rasulullah itu berjanji ya membaiat dengan kata-kata jangan kita meratap. Tuh, kata-kata Nuh itu kan aslinya meratap. Nabi Allah Nuh itu seringkali menangis. Seringkali menangis dengan ya terseduh-seduh, itu Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya, dari kata-kata naha, meratap di depan Allah kalau malam, ya itu Nabi Allah Nuh itu suka menangis di hadapan Allah. Ya, itu namanya meratap. Makanya namanya Nuh. Ya, dari kata-kata naha. Nah, di sini ya Rasulullah SAW membaiat kita. Kita harus berjanji kita tidak boleh meratap. Wa rawaina fi sahihi Muslimin, kemudian kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaitu riwayat ini datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ithnatani bin nasi huma bihim kuprun. Ada dua macam kalau terdapat pada diri seseorang manusia, ya huma bihim kuprun, keduanya bihim terhadap mereka hukumnya kufur. Ini ada dua perbuatan, kalau itu dilakukan maka hukum mereka itu kufur. Yang pertama at-ta'nu bin nasabi, mencela nasab, ya menghinakan nasab. Tuh, makanya kita nggak boleh menghinakan nasab, apalagi ya mengganti nasab. Itu termasuk mencela. Itu kita nggak mau mengakui nasab kita ganti dengan yang lain, atau kita cela nasab-nasab kita. Ya, makanya dalam salah satu hadis ya Rasulullah berpesan jangan sekali-kali kamu mencaci mencela nasab. Bagaimana kami mencela nasab? Artinya kita menjelek-jelekkan keturunan orang lain. Ya, nasab orang lain kita jelek-jelekkan, akhirnya orang lain menjelekkan nasab kita. Itu namanya sama aja kita ata'un bin nasab,
kita udah mencela-cela nasab. Padahal nasab itu kan ke atas adalah orang-orang tua kita. Mereka adalah orang yang sangat berjasa. Mereka adalah orang yang mulia. Sehingga kita jangan mencela mereka. Itu kadang-kadang mencela itu bukan kita langsung yang mencelanya, tapi diawali dari kita. Artinya kita mencela nasab orang. Nah, gara-gara kita mencela nasab orang, kemudian orang lain mencela nasab kita. Itu begitu. Ya, jadi tidak dibolehkan kalau seandainya ya kita itu masuk dalam ranah perbuatan tersebut. Karena ini sangat ya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai mengganti kita anak siapa, kemudian diganti binnya jadi beda. Nah, itu juga tidak dibolehkan. Makanya tabanni, mengadopsi anak ya itu boleh kalau kita hanya sekedar ya itu ingin menjadi bapak angkat, orang tua angkat. Tapi enggak boleh merubah binnya. Kalau kita mengadopsi anak-anak ini bukan anak kita, bukan anak kandung kita. Ya kita mau ya jadikan ya anak asuh. Binnya misalnya bin Muhammad, kita Ali, enggak boleh kita ganti. Ya, jadi bin Ali bukan lagi bin Muhammad. Nah, itu tidak dibolehkan. Hukumnya haram. Ya, merusak ya nasab namanya. Apalagi orang perempuan. Kalau anak perempuan itu nanti terkait tentang apa? Tentang wali. Ya, jadi nanti yang berhak menjadi wali siapa? Ya ayah kandungnya. Nah, kalau dia sebagai tabani aja, ya dia sebagai anak ya atau bapak asuh. Ya, dia sebagai anak dari bapak asuhnya. Nah, itu dia tidak berhak untuk menikahkan. Ya, karena yang menikahkan itu adalah ayah kandungnya. Ini termasuk atau nupin nasab termasuk. Ya, jadi dia udah merusak, menghinakan nasab keturunan. Nah, yang kedua wan nihayatu alal mayyit, yaitu meratap atas mayit. Nah, dua perbuatan ini yang dikategorikan menjadi kufur karena ini perbuatan yang diharamkan oleh ya, Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warwaina fi sunani Abi Daud, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ya riwayat ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata. Melaknat artinya melaknat, mengutuk artinya mengutuk tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu namanya la'ana. An-naihata, perempuan-perempuan yang meratap, wal mustami'ata, perempuan-perempuan yang suka mau dengerin. Ya, ada perempuan lagi meratap, yang satu dengerin aja, kagak melarang, kagak apa. Dapat juga tuh, nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi an-naihahnya dilaknat, al-mustami'ahnya juga dilaknat. Mestinya dia harus cegah. Kalau ada seorang perempuan pada saat ya ditinggal mati sama keluarganya, kemudian dia meratap, nah ada yang dengerin, cepat dicegah. Jangan melakukan itu. Tapi ini enggak, didengerin aja. Ya, mustami' itu didengerin secara benar-benar, didengerin aja. Nah, itu enggak boleh. Itu namanya mustami'ah. Jadi an-naihah dengan al-mustami'ah itu sama, dosa dua-duanya. Wa'lam, dan ketahuilah anan niyahata, sesungguhnya ratapan, apa syaratnya niyahah? Rabbus sauti bin nadbi. Tuh, jadi suaranya diangkat, volume suaranya diangkat bin nadab, dengan tolong. Nah, seperti itu. Itu namanya rabbus saut bin nadab. Wan nadab itu artinya apa? Ta'didun nadiyati ya bisautiha mahasinal mayyiti. Ya, orang yang minta tolong tadi ya menyebut-nyebut dengan suaranya yang keras tentang kebaikan mayit. Kalau nggak ada dia nanti saya pergi mana? Dia kan orangnya baik banget ya. Tiap hari saya dikasih ini dikasih itu. Nanti kalau dia udah nggak ada saya pergi mana? Nah, itu namanya dia ya meratap dengan menyebutkan kebaikan yang diratapi.
Padahal semuanya yang memberikan siapa? Allah. Jangan sampai kematian seseorang dia berputus asa. Ya nanti saya bagaimana dan nih? Yang nanggung rezeki saya siapa? Ya, yang menjaga saya siapa? Ya, disangkanya dia. Itu disebutkan kebaikan-kebaikan mayit karena dianggapnya dialah sebagai pembelanya, sebagai penolongnya, sehingga berputus asa dia dengan meninggalnya orang tersebut. Nah, ini nggak boleh. Itu termasuk nadam. Ya, begitu. Kenapa? Karena ya dia harus yakin semua yang mengatur adalah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada dari makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini, termasuk kita sebagai manusia, rezekinya itu yang jamin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya niyaha, nadab itu diharamkan. Wakila, dan dikatakan huwa, yang disebut dengan nadab, al-buka'u alaihi, menangis, ma'a ta'didi mahasinihi, disertakan nyebut-nyebut kebaikannya, sambil nangis sambil menyebut kebaikan-kebaikan tu mayit. Enggak boleh. Qala ashabuna, berkata ashab kita Imam Syafi'i, wa yahrumu raf'us sauti bi ipratin fil bukai, dan haram juga mengeraskan suara dengan ya terus ya menangis dengan berlebihan. Ya, jadi walaupun kagak ngucapin apa-apa, nangis aja, tapi dengan nangis yang iprot, yang sampai ya itu melalaikan dirinya. Nah, itu nggak boleh. Kalau yang namanya sedih boleh. Nabi pernah tuh ketika anaknya meninggal dunia, bapak saudara, Nabi keluar air mata. Nabi menangis, namanya keluar air mata. Ketika sahabat nanya, kenapa? Kata Nabi, ini ada rahmat dari Allah. Keluar air mata itu rahmat dari Allah yang benar-benar datang dari hatinya. Nah, Allah akan memberikan rahmat, kasih sayang kepada orang yang ya menangis karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak apa-apa kalau seandainya kita menangis ya semata-mata itu air mata yang keluar rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau raf'us sauti bi ipratin fil buka, ini yang nggak boleh, ini haram hukumnya. Wa ammal buka'u 'alal mayyiti, adapun menangis 'alal mayyiti kepada mayit, min ghairi nadbin wala nihatin, tanpa ada nadab, tanpa ada niyahah, falaisa biharamin, maka enggak haram. Boleh-boleh aja karena memang dalilnya ada tuh. Nabi ya itu dia mengeluarkan air mata. Ya, pernah begitu. Tapi ya ketika ditanya oleh sahabat, Nabi bilang ini rahmat, ini kasih sayang yang Allah jadikan dalam hati hambanya. Ya, Masya Allah, itu air mata yang keluar, ya itu rahmat dari Allah. Ya, dari mana sumbernya? Dari hati hambanya. Nah, itu insya Allah nanti Allah akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang punya ya sifat kasih sayang seperti itu. Ya. Tapi yang tidak dibolehkan menangis yang punya unsur nadab dan niyahah. Selama menangis yang memang tidak ada di situ kategori nadab, tidak ada unsur niyahah meratap, falaisa biharamin, maka hukumnya tidak haram. Faqad rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, maka sungguh kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW ada Sa'd bin Ubadah, Nabi pernah menjenguk yang nengokin Sa'ad bin Ubadah, wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf, bersama dengan Nabi ada sahabat yang lain bernama Abdurrahman bin Auf, wa Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi ya itu ditemenin beberapa sahabat. Ya, di situ ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdullah bin Mas'ud. Fabaka Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menangis. Falamma ra'al qaumu buka Rasulillah, maka tatkala masyarakat melihat tangisan Rasulullah, bakau, mereka nangis juga. Itu.
Jadi Nabi ketika lagi menjenguk, ya lagi takziah kepada Sa'ad bin Ubadah, ya, yang ditemani sama Abdurrahman bin Auf, ditemani sama Sa'ad bin Abi Waqqas, ditemani sama Abdullah bin Mas'ud. Nabi nangis, ya Nabi nangis. Lalu tangisan Nabi dilihat sama warga di situ, ya masyarakat di situ. Akhirnya mereka pada nangis semuanya. Faqala, maka Nabi bilang begini, ala tasma'una, tidakkah engkau mendengar, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain, sesungguhnya Allah itu tidak mengazab dengan tetesan air mata, ya wala bihuznil qalbi, atau duka cita hati. Ya ketika ada yang meninggal dunia kemudian mengeluarkan tetesan air mata, itu enggak diazab sama Allah. Kita duka cita, huzun yang muncul dari hati, ya itu enggak apa-apa. Ya, yang enggak boleh walakin, akan tetapi yu'adzibu bihadza, Allah akan mengazab dengan sebab ini perbuatan begini, kamu menangis teriak-teriak. Nah, itu yang enggak boleh. Au yarhamu, atau ya dia minta dibelas kasih sayangi. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah melarang kalau menangis dengan suara yang keras. Tapi kalau seandainya mengeluarkan air mata, itu tidak apa-apa, atau berduka cita. Bahkan kalau ada ulama, ada orang soleh meninggal dunia, dia nggak merasa berduka, nggak merasa bersedih, itu tanda orang munafik. Malam yahzan tu bi mautil alim fahuwa munafik. Kan begitu? Ya, siapa yang tidak merasa berduka, sedih atas ya wafatnya orang alim, atas wafatnya orang soleh, dia nggak ada rasa dukanya, maka dibilang fahuwa munafik, maka orang itu munafik. Nah, makanya kita kalau dengar berita ada orang alim, orang soleh, ulama, apalagi dia guru kita, ya meninggal dunia, pastilah kita ada rasa duka di hati kita, muncul rasa duka cita, sedih, dan bisa mengeluarkan air mata. Nggak apa-apa, mengeluarkan air mata di situ rahmat dari Allah. Ya, duka cita yang muncul dari hati itu rahmat. Tapi nggak boleh meratap. Meratap ini yang diharamkan. Wa asyara ila lisanihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berisyarat kepada lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup mengingat waktu, nanti baru warwaina fi sahihaihima. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.